Halo, assalamualaikum dari mania. Kembali lagi di channel Omes Kenari. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kaki kenari atau penyakit kaki kenari ya. Kalau di video-video sebelumnya kita pernah membahas tentang cara pengobatannya. Nah, di video kali ini kita mau bikin langkah untuk pencegahannya. Jadi saya mau berbagi ada tips 3 langkah yang bisa teman-teman praktekkan nanti di rumah agar supaya kenari kita tuh terbebas dari yang namanya kaki jamuran, bubulan atau bahkan urat merah. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita intro dulu. Oke, tips yang pertama, langkah yang pertama yaitu dengan pemilihan bahan tangkringan teman-teman. Jadi saran saya untuk penggunaan tangkringan, pilihlah tangkringan yang bermotif atau bergerigi ya. Jadi yang kasar, tidak recommended ya kalau penggunaan tangkringan yang halus dalam jangka panjang. Sebenarnya saya tidak melarang ya, cuma saya lebih merekomendasikan untuk tangkringan yang ada motifnya teman-teman, yang ada garis-garisnya atau motif seperti ini ya. Kenapa? Karena ketika kenari kita tuh sering gerak-gerak, dia lompat-lompat, kemudian kakinya itu sering gesek-gesek di tangkringan yang kasar, otomatis jika ada bakal jamur atau bibit jamur yang mau tumbuh itu bisa sedikit terkikis teman-teman. Jadi ini cara alami buat mengikis bakal-bakal jamur yang tumbuh ya. Jadi intinya teman-teman, untuk tips yang pertama yaitu pemilihan tangkringan. Usahakan milih tangkringan yang bagus, yang ukurannya tuh segini ya, kurang lebih diameternya mungkin 1 cm atau 1,3 ya, jangan yang terlalu kecil. Nah, terus pilih yang bergerigi atau bermotif sehingga nanti kaki kenari bisa lebih terjaga. Tips yang kedua atau langkah yang kedua teman-teman. Nah, pastikan untuk tangkringan itu seminggu sekali atau maksimal sebulan sekali rutin dicuci ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah cek tangkringan di kandangnya itu sudah banyak kotoran, kemudian warnanya udah hitam, banyak sisa-sisa makanan yang menempel di tangkringan, usahakan langsung dicuci ya teman-teman. Nah, cuci dengan sabun teman-teman, jadi bisa disikat sampai bersih dengan sabun, dan kalau perlu bisa direndam terlebih dahulu ya. Tapi kalau nggak direndam juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting untuk tangkringan itu usahakan seminggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali sering dicuci teman-teman. Nyucinya bisa pakai sunlight dan lain-lain ya, intinya pakai sabun biar kuman-kumannya juga hilang teman-teman. Setelah itu bisa dijemur sampai benar-benar kering dan enggak lembab. Nah, intinya dijemur lagi sampai tangkringan itu benar-benar kering ya teman-teman, baru bisa dipakai lagi. Nah, itu dia teman-teman tips yang kedua, yaitu harus rutin-rutin dicuci untuk tangkringannya ya, pakai sabun pastinya, dan setelah dicuci dijemur sampai kering baru bisa digunakan lagi. Kemudian tips yang ketiga atau tips yang terakhir teman-teman, yaitu alas dari sangkar menggunakan koran seperti yang sudah sering saya tampilkan di video-video saya ya. Dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman, Mas itu kok alasnya pakai koran, kenapa kok nggak pakai karpet aja atau yang lain? Oke, saya jelaskan. Untuk koran itu karena dia berbahan kertas teman-teman, dia bisa menyerap air lebih cepat. Jadi ketika kenari itu dia buang kotoran ke bawah, di sana itu kotorannya cepat kering ya, langsung terserap ya. Jadi nggak menimbulkan becek pastinya dan nggak menimbulkan bau yang berlebihan. Berbeda kalau kita menggunakan karpet teman-teman. Dengan karpet otomatis ketika kotoran jatuh ke bawah itu nggak bisa langsung kering. Jadi dia akan tetap becek di bawah. Sehingga ketika kenari kita turun ke alas ya, dia tuh bakal nginjek-nginjek kotorannya sendiri. Nah, itu bisa membuat kaki si kenari itu menjadi kotor ya teman-teman. Kemudian dia naik ke atas ke tangkringan, tangkringannya ikut kotor. Dan kalau kita nggak teliti, nggak sering mandiin si kenari atau nggak bersihin tangkringan, nah kotoran-kotoran yang menempel di kaki-kaki di jari-jari kenari itu nanti bisa menimbulkan yang namanya jamur atau bahkan bubulan, atau mungkin juga bisa menimbulkan urat merah yang pasti penyakit kaki. Nah, jadi intinya saran yang ketiga atau langkah yang ketiga, gunakan koran sebagai alas dari sangkar kita ya teman-teman. Jangan gunakan karpet. Kalau karpet itu saya pribadi hanya menggunakan ketika lomba saja. Tapi kalau untuk harian saya menggunakan koran teman-teman. Jadi itu dia ya. Tips yang ketiga, gunakan koran sebagai alas karena yang pertama menyerap air sehingga kotoran lebih cepat kering, dan yang kedua juga lebih praktis waktu kita menggantinya ya. Jadi setelah 1 hari kita ganti, kita buang koran, kita ganti baru, enak ya. Kalau karpet kan kita harus nyuci setiap hari. Nah teman-teman kenari mania, itulah tadi ya 3 tips atau 3 langkah yang bisa teman praktekkan di rumah ya, teman-teman praktekkan di rumah
agar supaya kenari teman-teman tuh kakinya bersih ya, kakinya itu nggak gampang kena jamur, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau kaki kenari itu udah sering kena jamur atau bahkan sering sakit, itu nanti biasanya kumat-kumatan ya teman-teman, terkadang kambuh lagi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan di like, di komen, dan jangan lupa untuk di share juga. Jangan lupa subscribe juga channel ini agar semakin berkembang. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenal teman-temannya, salam sukses selalu.